Kisah ini diangkat dari kisah nyata terhadap kengerian akan teror pocong yang terjadi jika ada yang melanggar aturan hingga sesuatu yang ditakuti akan keluar dari tidur panjangnya. Desa Kretekan, ada sebuah makam yang sangat ditakuti oleh warga desa karena sosok-sosok penunggunya yang kerap kali mengganggu warga sekitar. Makam tersebut disebut dengan makam keramat. Bagi siapa mereka yang berani-beraninya mendatangi makam tersebut tanpa permisi, bahkan berniat untuk mengotori, maka seluruh leluhur dan demit di dalam makam tersebut akan membunuhnya dengan cara dibuat kacau selama hidup. Kebanyakan orang yang mendatangi makam tersebut berasal dari luaran desa Kretekan, sehingga orang-orang dari desa Kretekan sendiri mereka menjajakan bunga untuk para peziarah. Di suatu hari, tepat di malam satu suro, banyak peziarah yang mendatangi makam tersebut. Mereka yang memiliki anggota keluarga di sana beramai-ramai berziarah dan menaburkan bunga serta memberikan doa kepada anggota keluarganya. Dan tepat di malam satu suro, ada sebuah aktivitas rutin yang biasa dilakukan oleh juru kunci. Sebanyak 9 juru kunci makam tersebut akan secara bergantian memandikan sebuah keranda khusus yang dulunya dijadikan sebagai tempat untuk membawa para leluhur yang meninggal dunia. 9 juru kunci ini pun harus selalu hadir ketika tepat di malam satu suro. Tujuannya adalah agar para leluhur senang dan tidak murka, dan kebetulan keesokan hari adalah malam satu suro. Para juru kunci akan memandikan keranda tersebut sebagai ritual tahunan, namun hal yang tidak terduga pun terjadi. Ketika pemandian keranda akan dilakukan, 9 juru kunci bersiap-siap untuk memandikan keranda tersebut. Satu persatu dari mereka pun mengguyur air ke arah keranda yang kala itu sudah tertutupi kain emas. Akan tetapi, ketika juru kunci yang kelima baru akan mengguyur air ke keranda, tiba-tiba dari dalam keranda terdengarlah suara teriakan. Seluruh orang yang menyaksikan hal itu pun langsung terkejut. Para juru kunci pun bahkan tidak menyangka jika di dalam keranda tersebut ada orang. Akhirnya, salah satu dari 9 juru kunci tersebut pun membuka keranda, dan setelah keranda itu dibuka, ternyata di dalam keranda tersebut ada seorang warga yang sedang tertidur. Orang itu bernama Untung, dan Untung sendiri dikenal dengan orang yang telah mengidap gangguan jiwa. Hingga akhirnya seluruh warga pun geram melihat kelakuan Untung. Para warga membawa Untung keluar dari keranda dan mengantarkannya pulang ke rumah. Akhirnya, ritual pemandian keranda di makam leluhur itu pun dipercepat. Seluruh juru kunci juga menyadari jika akan terjadi sesuatu. Setelah kejadian Untung tertidur di dalam keranda tersebut, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap, dan bersamaan dengan itu suara petir terus menggelegar dan terdengar sangat menakutkan. Ya, mereka seolah seperti sedang diawasi oleh seluruh penghuni makam keramat. Alhasil, setelah acara ritual pemandian keranda itu pun selesai, mereka semua kembali ke rumah masing-masing. Di malam harinya, suasana desa Kretekan pun diselimuti kabut tipis. Para warga juga bingung mengenai kemunculan kabut tipis yang kala itu menyelimuti seluruh desa. Selain itu, angin malam hembusannya sangat kecil. Seolah-olah seperti akan ada pertanda yang kurang baik yang akan menimpa para warga di desa Kretekan. Hingga tiba di mana petaka itu benar-benar terjadi. Para warga yang masih berada di luaran rumah, mereka tumbang secara beruntun. Entah apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat para warga sakit secara mendadak. Dan penyebab dari tumbangnya para warga adalah mereka semua diserang sejenis angin yang sangat mematikan yang dinamakan dengan angin duduk.
Fenomena angin duduk ini cukup langka di desa Kretekan. Alasannya adalah karena angin duduk ini akan hadir manakala ingin memasuki musim penghujan. Namun, jika musim penghujan belum datang, maka angin duduk tidak akan datang. Di keesokan harinya, banyak sekali warga yang sakit-sakitan. Mereka yang malam harinya bergadang tiba-tiba langsung jatuh sakit. Akan tetapi, selain mengenai manusia, angin duduk kali ini ternyata juga berdampak kepada hewan ternak. Banyak sekali hewan ternak yang tiba-tiba sakit. Bahkan, banyak beberapa warga yang mendapati ayam miliknya mati begitu saja. Padahal kemarin sore ayam itu masih terlihat sehat. Ya, itu semua terjadi semenjak kejadian untung meniduri keranda tersebut. Kejadian-kejadian aneh terus-terusan menggerus seluruh warga desa Kretekan. Mereka pun juga sering melihat lalu lalang sosok yang berada di sekitaran makam keramat. Dan karena keresahan tersebut, akhirnya para warga pun berinisiatif untuk melaporkan kekhawatiran ini kepada seluruh juru kunci yang memegang makam keramat. Selama berhari-hari, seluruh juru kunci mengadakan sebuah musyawarah khusus untuk membahas penyebab dari pagebluk atau wabah aneh yang menyerang satu desa secara beruntun. Namun tepat di mana mereka sedang membahas masalah tersebut, tiba-tiba dari luaran terdengarlah suara teriakan meminta tolong. Mendengar hal tersebut, seluruh juru kunci desa Kretekan pun langsung keluar. Dan ketika mereka keluar, ternyata yang mereka lihat sekarang adalah kekacauan di mana-mana. Para warga yang berada di situ pun langsung berlari berhamburan. Mereka kemudian ketakutan sambil terus berteriak, "Leluhur turun! Leluhur turun!" Mendengarkan hal itu, 9 juru kunci itu pun langsung menuju ke sebuah tempat yang disebut-sebut sebagai tempat munculnya leluhur. Namun, ketika mereka sampai di tempat tersebut, ternyata yang sekarang mereka lihat adalah seorang warga yang bernama Untung sedang melahap ayam mentah. Dengan kondisi mulutnya yang sudah dipenuhi dengan darah, dan Untung melahap ayam mentah itu layaknya makanan yang sudah matang. Mereka yang melihat kondisi Untung mulai bertanya-tanya, apakah Untung sedang dirasuki leluhur tersebut? Alhasil, Untung pun langsung diseret ke salah satu rumah warga untuk dilakukan sebuah ritual pengusiran terhadap apa yang ada di dalam tubuhnya. Sesampainya di rumah tersebut, kedua tangan Untung pun diikat oleh tali, lalu kedua matanya ditutupi dengan menggunakan kain berwarna hitam. Setelah mereka siap, ritual pengusiran pun dimulai. Sebanyak 9 juru kunci mencoba untuk mengeluarkan sosok yang masih berada di dalam tubuh Untung. Akan tetapi, mereka semua tidak ada yang mampu untuk mengusir sosok yang berada di dalam tubuh Untung. Bisa dibilang, sosok yang merasuki tubuh Untung tersebut sangatlah kuat hingga menyebabkan tubuh mereka melemah seketika. Lalu, tak lama kemudian, datanglah salah seorang warga menuju ke tempat pengusiran Untung sembari membawa cambuk yang digenggam erat di tangan sebelah kanan. Entah apa yang difikirkan oleh salah seorang warga tersebut. Tiba-tiba, dirinya pun langsung mencambuk Untung sebanyak 9 kali. Teriakan rasa sakit pun menggema ke sekitaran rumah tempat pengusiran itu. Akhirnya, sosok yang berada di dalam tubuh Untung keluar. Namun, tidak lama kemudian, Untung pun terbangun dengan wajah yang terlihat sangat mengerikan. Ia pun berkata, "Desa ini sudah aku kutuk." Untung pun lalu berdiri dan menatap satu persatu dari ke-9 juru kunci itu. Ia tersenyum sejenak, lalu kemudian ia berkata, "Sudah waktunya kalian semua mati di sini." Tiba-tiba Untung berlari ke arah tembok. Ia pun lalu menabrakkan kepalanya ke arah tembok sebanyak 9 kali hingga kepalanya hancur, mengeluarkan darah yang sangat deras. Ya, Untung dinyatakan meninggal dunia. Untung meninggal dunia karena sudah dirasuki leluhur makam keramat, dan seketika keadaan desa Kretekan benar-benar dalam posisi mengerikan. Semenjak kematian Untung, desa Kretekan pun semakin terasa tidak nyaman. Banyak dari para warga memilih untuk berpindah tempat dari desa tersebut.
Alasan mereka berpindah dari desa Kretekan adalah karena leluhur di makam tersebut telah merasuki salah seorang warga yang bernama Untung, dan selain itu, leluhur yang sudah merasuki Untung pun juga telah memberitahu jika desa telah dikutuk. Fenomena mengerikan itu pun menghantui setiap sudut desa Kretekan. Banyak sekali warga yang mulai mendatangi rumah para juru kunci desa Kretekan untuk menyampaikan keresahan mereka terhadap kejadian aneh setelah Untung meninggal dunia. Hingga pada akhirnya, para juru kunci pun berkumpul kembali untuk membahas pokok masalah yang tengah beredar di kalangan masyarakat. Mereka semua mencoba membahas bagaimana caranya untuk meredam amarah dari leluhur itu sendiri. Akhirnya, mereka pun melakukan sebuah lelakon dengan cara membersihkan energi-energi jahat yang tersebar di seluruh tempat sekitaran makam keramat tersebut. Akan tetapi, di saat proses pembersihan itu dilakukan, mereka pun dikejutkan dengan sebuah fenomena aneh lainnya. Ya, salah satu makam warga telah dihancurkan. Dan makam tersebut adalah makam dari almarhum Untung. Para juru kunci itu pun langsung mengecek makam tersebut dan benar saja tali pocong yang mengikat bagian atas jasad Untung telah menghilang. Itu artinya ada salah satu orang yang memanfaatkan momen ini untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan lainnya. Akhirnya para juru kunci itu pun segera melakukan tindakan lebih lanjut agar fenomena aneh itu tidak terjadi kembali. Namun, sepertinya semuanya sudah terlambat. Tepat di malam hari, saat para warga sedang beristirahat, masing-masing dari rumah mereka diketuk oleh sesuatu yang tidak nampak. Para warga pun bersikeras jika tindakan itu telah dilakukan oleh orang yang usil. Akan tetapi, mereka pun baru sadar jika yang melakukan hal itu bukanlah manusia, melainkan sosok pocong yang memiliki wajah menyeramkan. Kejadian ini bermula di saat salah satu warga yang bernama Pak Rosikin. Saat itu, Pak Rosikin sedang melakukan aktivitas jaga malam dengan tujuan menjaga agar para warga tidak diganggu oleh teror ketukan pintu pada malam hari. Dan pada saat yang bersamaan, Pak Rosikin pun menyisir seluruh bagian rumah warga. Kala itu, Pak Rosikin tidak sendirian. Kebetulan dirinya ditemani oleh seorang warga lainnya yang bernama Irham. Irham dan Pak Rosikin pun mulai memutar di desa Kretekan untuk melihat situasi rumah warga pada malam hari. Di sela-sela mereka sedang menyisiri rumah warga, Irham kala itu merasakan merinding. Saat itu, kondisi desa Kretekan sangatlah tenang. Tidak ada angin yang berhembus kencang seperti hari-hari sebelumnya. Mereka pun bahkan juga tidak merasakan hal-hal menjanggal lainnya. Namun, Irham mulai menyadari bahwa hari itu adalah hari Jumat, yang mana konon katanya sangat mengundang aktivitas para dedemit di makam leluhur. Entah mengapa, Irham pun merasa jika dirinya tidak nyaman. Hingga akhirnya dia pun berkata kepada Pak Rosikin terkait keresahannya. "Pak, Bapak merasa ada yang aneh nggak dengan hari ini?" tanya Irham. "Iya benar, aku juga merasakan bulu kuduku merinding." "Duh, berarti apa yang dirasakan Bapak sama seperti apa yang saya rasakan. Apa jangan-jangan ada sesuatu yang memang sedang memandangi kita?" Dan saat mereka sedang menyoroti sebuah makam yang diyakini sebagai makam warga yang bernama Untung, tiba-tiba tepat di belakang mereka terdengar sesuatu yang sangat menyeramkan. Suaranya menggelegar kencang bagaikan orang yang sedang marah. Pak Rosikin dan Irham pun langsung terkejut, dan secara bersamaan mereka berdua pun langsung menengok ke belakang tubuh mereka. Dan setelah mereka menengok ke arah belakang, ternyata yang ada di belakang mereka adalah sesosok pocong dengan wajah yang sangat mengerikan. Melihat hal itu, tubuh Pak Rosikin dan juga Irham pun tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka berdua seperti membeku di tempat dan tak bisa melakukan apapun.
Yang mereka lihat kala itu adalah sosok pocong yang wajahnya benar-benar gosong seolah seperti terbakar. Bukan hanya itu, pocong itu pun mengeluarkan bau busuk yang sangat tidak sedap. Pak Rosikin dan Irham tidak bisa melakukan apa-apa. Keringat dinginnya keluar dengan bersamaan. Wajah keduanya pun langsung memucat. Pocong itu hendak meludahi wajah keduanya dengan air liur. Pak Rosikin dan Irham pun hanya bisa membaca doa dalam hati. Ya, mereka berdua tahu jika pocong itu meludahi tubuhnya dengan air liur yang dimilikinya, maka bau busuknya tidak akan pernah menghilang hingga seumur hidup. Bahkan ada juga rumor yang lebih parah mengatakan jika ludah pocong yang sudah mengenai wajah maka akan membuat korbannya terkena penyakit gatal-gatal hingga bagian yang terkena ludah tersebut menjadi busuk seperti bangkai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Pak Rosikin. Namun tak lama kemudian ada suara kentongan yang asalnya tidak tahu dari mana. Dan bersamaan dengan itu, sosok pocong itu pun langsung membalikkan badan dan pergi meninggalkan mereka berdua. Baru pertama kalinya, mereka berdua melihat sosok pocong meninggalkan jejak dengan cara melompat namun tidak menyentuh tanah. Kalimat suci itu membantu Pak Rosikin dan juga Irham. Keduanya yang sedang berada di ambang ketakutan akhirnya terbantu oleh takdir yang sudah memihak. Pocong tersebut seperti menahan diri untuk meludahi keduanya. Seolah-olah lompatan pocong itu seperti terbang dan melayang. Dan setelah kepergian sosok pocong tersebut, tubuh Pak Rosikin dan Irham pun langsung melemas. Mereka berdua langsung terjatuh secara bersamaan. Untunglah, tak beberapa lama kemudian ada beberapa warga yang melihat keduanya sedang terkapar di dekat makam. Para warga pun langsung menolong mereka berdua dan membawanya ke pos ronda. Dan saat mereka berdua tiba di pos ronda, mereka berdua pun lalu diberi minum untuk menenangkan pikiran dan hatinya yang sangat kacau. Setelah itu, para warga pun langsung menanyakan apa yang telah terjadi dengan keduanya. Awal-awalnya, Pak Rosikin tidak bisa menjawab. Ia seolah masih trauma dengan sosok pocong yang baru saja dilihatnya. Dan karena memang Pak Rosikin belum bisa menjawab, alhasil Irhamlah yang menceritakan kronologis kejadian. Irham menjelaskan bahwa dirinya yang kala itu sedang menyisiri rumah warga. Lalu mereka berdua pun berkunjung ke makam leluhur dengan alasan untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitaran makam tersebut. Dan saat mereka menyoroti sebuah pohon beringin, keduanya pun merasa merinding. Lalu saat mereka memindahkan arah senter ke sebuah makam salah seorang warga yang bernama Untung, tiba-tiba ada suara yang menyeramkan tepat di belakang mereka. Dan suara itu ternyata berasal dari sosok pocong yang secara tiba-tiba sudah ada di belakang mereka. Dan begitu keduanya menatap ke arah belakang, sosok pocong itu pun sudah menatap wajah keduanya dengan tatapan yang sangat mengerikan hingga tubuh mereka berdua seketika tidak bisa bergerak sama sekali. Mendengar penjelasan dari Irham, para warga pun mulai khawatir. Dan yang mereka khawatirkan adalah sesuatu yang lebih mengerikan dari sekedar teror ketukan pintu di malam hari hingga sosok pocong yang berkeliaran di sekitaran rumah warga. Belum ada keputusan lain terkait apa yang akan menjadi keputusan para warga desa Kretekan. Namun, setelah laporan ini mereka berikan kepada seluruh juru kunci desa Kretekan, ke-9 juru kunci itu pun merasakan ketakutan dengan apa yang telah terjadi. Para juru kunci ini meyakini bahwa ada seseorang yang telah sengaja menjadikan tubuh Untung sebagai wadah untuk menyerang para warga di desa Kretekan. Dan hal itu ada kaitannya dengan dendam masa lalu desa Kretekan saat mengusir salah satu warga yang melakukan ritual penumbalan terhadap seluruh bayi yang lahir di desa Kretekan. Dan orang itu merupakan seorang cenayang yang mampu mengundang banyak demit di makam keramat. Orang itu bernama Ki Ulih. Ki Uli ini adalah salah satu orang yang memiliki kelebihan dalam bidang spiritual, khususnya di desa Kretekan. Ki Uli mencoba untuk memperkuat keilmuannya dengan cara menumbalkan bayi-bayi yang baru saja dilahirkan.
Dan karena tindakannya ini bertentangan dengan norma-norma kehidupan, akhirnya Ki Uli pun diusir dari desa Kretekan. Ternyata Ki Uli tidak menyerah begitu saja. Ia kerap kali melakukan hal-hal lain agar dirinya bisa kembali ke desa Kretekan, dan kali ini Ki Uli pun mencoba untuk mengambil keuntungan dengan apa yang terjadi di desa. Ki Uli mengambil langkah terbesarnya dengan cara menjadikan wadah dari almarhum Untung sebagai alat untuk menakut-nakuti para warga. Caranya adalah dengan menjadikan sisi korin dari almarhum Untung sebagai bentuk teror yang menjatuhkan rasa percaya diri desa Kretekan terhadap para juru kunci. Ya, dan dengan begitu para juru kunci di desa Kretekan pun akan kehilangan rasa percaya dirinya karena tuntutan dan juga cemoohan yang dihadapkannya. Setelah itu terjadi, maka para warga akan berpecah ke beberapa titik, dan itu artinya rencana dari Ki Uli untuk kembali ke desa semakin besar. Setelah Irham menceritakan hal itu kepada para warga, Irham pun kemudian memohon-mohon kepada warga lainnya agar sosok pocong yang kerap berkeliling ke rumah-rumah warga desa Kretekan itu pun untuk segera diusir. Pak, tolong Pak, siapapun Pak, tolong usir pocong itu Pak, pinta Irham. Para warga desa pun hanya terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa terkait keluhan yang dialami Irham. Akhirnya malam itu juga para warga pun menyuruh kepada Irham dan Pak Rosikin agar beristirahat di rumah. Sedangkan untuk tugas jaga malam mereka pun digantikan oleh warga lainnya. Di keesokan harinya, para warga pun mulai berdatangan lagi ke rumah para juru kunci. Tujuan mereka adalah menuntut keamanan terhadap desa Kretekan yang beberapa hari ini sering mendapatkan teror-teror yang mengerikan. Begitu juga dengan berbagai macam alasan lainnya. Para warga pun juga meminta kepada para juru kunci untuk segera menghentikan Ki Uli yang disebut-sebut sebagai dalang dari kemunculan sosok pocong yang sudah menyerang 2 orang warga desa kemarin malam. Para juru kunci desa Kretekan pun langsung memberikan solusi terkait dengan fenomena mengerikan yang sedang menyerang desa. Kami masih terus mencoba untuk menghentikan teror-teror itu. Maka dari itu, tolong bersabar. Akhirnya para warga pun kembali ke rumahnya masing-masing. Kini tinggal 9 juru kunci yang sedang berkumpul di tempat khusus perkumpulan sambil membahas fenomena mengerikan yang baru-baru ini terjadi di desa Kretekan. Mereka pun segera mencari solusi terkait fenomena mengerikan seperti teror pocong yang terjadi di desa. Ya, teror pocong ini benar-benar sangat meresahkan para warga. Hampir setiap rumah diketuki pintunya, ditampakkan tepat di hadapan rumahnya, dan lain sebagainya. Dan karena itu, mereka pun masih berupaya untuk mengembalikan lagi wadah Pak Untung yang telah direbut dan dijadikan alat untuk menyerang para warga. Di malam harinya, para warga pun diminta untuk tidak keluar malam terlebih dahulu, dan selain itu juga mereka dilarang untuk membukakan pintu tersebut bila mana ada sesuatu yang mengetuki pintunya. Hal ini dilakukan untuk mencari titik terang lebih lanjut terkait teror pocong yang disebut-sebut sebagai wadah dari almarhum Pak Untung. Dan tepat di tengah malam, tiap rumah warga pun diketuk-ketuk pintunya. Beberapa dari mereka menahan untuk tidak keluar terlebih dahulu, namun beberapa yang lainnya sudah mulai geram dengan sosok pocong yang benar-benar sudah sangat mengganggu tersebut, hingga akhirnya salah satu warga diketuki pintunya berulang kali. Tok tok tok, tok tok tok. Dan terdengar juga suara seperti tikus yang terjepit. Karena penasaran, ia pun lalu menuju ke arah pintu depan. Kebetulan dia adalah seorang pendatang dan baru saja beberapa hari menempati desa Kretekan. Karena ia merupakan seorang pendatang baru, jadi dia pun belum tahu hal apapun terkait desa itu. Dan sebelum orang tersebut membukakan pintu, dia mencoba mengintip terlebih dahulu lewat jendela rumahnya. Dan ketika ia mengintip lewat gorden jendelanya, ternyata yang ada di sana sekarang adalah sosok pocong. Sosok pocong itu memiliki perawakan badan yang sangat besar dan wajahnya benar-benar menghitam. Matanya menyorot ke arah depan. Seketika warga pendatang baru itu pun hanya terdiam dan kembali menutup gorden jendela. Ia pun lalu menutup mulutnya agar tidak bersuara sambil menahan rasa takut, lalu
Tidak lama dari itu, suara yang sama pun muncul lagi. Ya, suara seperti tikus yang terjepit, dan kali ini suaranya tepat di dekat jendela. Itu artinya sosok pocong itu mengetahui letak warga pendatang di rumahnya. Dengan penuh kesabaran, warga pendatang baru itu pun menunggu lebih lama agar sosok pocong tersebut lebih dulu meninggalkan rumahnya, dan setelah setengah jam lamanya sosok itu pun lalu menghilang. Keesokan harinya, hal yang serupa terjadi lagi kepada seluruh juru kunci. Para warga pun kembali beramai-ramai untuk menuntut keamanan di desa Kretekan terkait teror pocong yang masih saja menghantui mereka, terutama di malam hari. Karena itu, mereka pun berencana untuk menekan kembali para juru kunci agar keamanan yang sudah dijanjikan untuk desa cepat terlaksana. Karena penekanan yang luar biasa dari para warga desa Kretekan, akhirnya para juru kunci itu pun nekat untuk melakukan sebuah langkah besar. Para juru kunci sepakat untuk melakukan sebuah ritual pengusiran pocong yang dilakukan tepat di makam leluhur. Tujuan dilakukannya ritual tersebut adalah agar sosok pocong itu segera menghilang dan orang yang sudah berada di balik layar terkait teror pocong itu sendiri akan terkena imbasnya. Akan tetapi, ritual ini bisa saja mengambil resiko yang sangat besar bagi desa Kretakan. Alasannya sederhana, adalah ketika sosok pocong itu berhasil dihilangkan dan juga dikembalikan kepada si pemiliknya, maka demit-demit lain akan berdatangan. Dan bisa dibilang, langkah yang diambil oleh Ki Uli pun benar-benar sangat hebat, karena ia menjadikan wadah almarhum Pak Untung sebagai sosok pocong. Lalu setelah dilakukannya sebuah ritual pengusiran, maka sosok-sosok yang lain akan berdatangan dan menyerang kembali para warga desa yang ada di desa Kretekan. Dengan begitu, sama saja seperti menggali lubang tutup lubang. Resiko terberat ini pun akhirnya menjadi sebuah tonggak perjuangan para juru kunci di desa Kretekan untuk berusaha semaksimal mungkin agar menjaga kestabilan dan juga keamanan di desa. Karena jika langkah ini tidak diambil, maka teror-teror berikutnya pun akan kembali berdatangan dengan hal yang berbeda-beda lagi. Terkait itu, para juru kunci pun belum tentu bisa membendungnya. Dan akhirnya mereka pun mengambil langkah yang lebih besar untuk membendung resiko besar lainnya yang akan datang di kemudian hari. Setelah semua juru kunci sepakat, mereka pun akhirnya mempersiapkan persyaratan-persyaratan lainnya untuk melakukan ritual tersebut. Mereka harus melakukan ritual tersebut tepat di makam leluhur dengan tujuan agar mereka mampu mencekal sosok pocong yang sudah seringkali meneror para warga. Alhasil, tepat di tengah malam, ritual itu pun digelar. Ritual kala itu dihadiri oleh 9 orang yang merupakan para juru kunci. Mereka pun membagi tugas masing-masing di setiap tempat dan juga titik lainnya. 5 orang berada di dekat makam leluhur, sedangkan 4 orang lainnya menjaga makam Pak Untung dengan tujuan mencekal pocong tersebut. Dan ketika ritual itu perlahan sudah dimulai, tiba-tiba angin berhembus dengan sangat kencang. Bersamaan dengan itu, suara-suara aneh pun mulai bermunculan. Mereka bersembilan tetap terus melakukan ritual tersebut. Akan tetapi, di saat mereka sedang menahan energi besar yang dihasilkan dari sekitaran makam, tiba-tiba sosok pocong Untung muncul tepat di dekat pohon beringin sekitaran makam leluhur. Ya, pocong itu seperti hendak mendekat ke arah mereka. Namun, ke-9 juru kunci itu sudah melapisi tiap sisi dari makam tersebut dengan menggunakan pagar gaib, dan mereka pun saling membentrokan energi satu sama lain. Hingga akhirnya, ketika bentrokan energi itu pun berlangsung, seluruh sekitaran makam menjadi terdampak karenanya. Dahan dari pemohonan bunga Kamboja berjatuhan, angin berhembus sangat kencang, dan burung-burung yang menghinggapi di sekitaran pepohonan pun mulai berterbangan. Beberapa saat kemudian, pocong itu seperti terisap energinya ke sebuah titik yang berada di sekitaran makam tersebut, dan dengan sendirinya sosok itu pun menghilang kembali ke asal semulanya. Tapi itu belum selesai.
Mereka pun harus kembali menutup gerbang gaib yang sudah terbuka lebar di sekitaran makam. Jika tidak, maka sosok-sosok lainnya pun akan keluar secara berebutan. Setelah sosok pocong itu dikembalikan kepada sang pemilik, kesembilan juru kunci itu pun harus buru-buru menutup gerbang gaib, karena jika tidak ditutup maka desa Kretekan akan mendapatkan serangan yang lebih mengerikan. Mereka bersembilan berusaha untuk kembali menutup gerbang gaib yang telah dibuka, namun bentrokan demi bentrokan terus-menerus menyerang kesembilan juru kunci itu, hingga mereka pun harus menahan energi kuat yang akan keluar dari gerbang tersebut. Bisa dikatakan, Ki Ulih ini sengaja meneror desa Kretekan agar demit-demit di makam leluhur itu berkeliaran setelah gerbang gaib terbuka. Dan dengan begitu, gesekan serta tabrakan energi terus-menerus terjadi. Beberapa dari kesembilan juru kunci tersebut sudah tidak kuat lagi. Energi yang dimilikinya untuk menahan para demit yang ingin masuk ke dunia nyata terus-menerus mendorong agar gerbang gaib bisa terbuka. Hingga akhirnya mereka yang tidak tahan lagi maka memuntahkan sesuatu. Dan bentuk dari muntahan setiap juru kunci itu berbeda-beda. Ada yang mengeluarkan air, dahak, bahkan darah. Mereka yang mengeluarkan air biasa itu artinya energi yang menghantam mereka tidaklah terlalu besar. Lalu jika mengeluarkan dahak itu artinya energi yang menghantam mereka lumayan besar. Dan terakhir, jika mereka mengeluarkan darah segar dari mulutnya, itu artinya energi yang menghantam tubuh mereka sangat-sangat besar. Total, dari 9 juru kunci, 5 diantaranya memuntahkan berupa air, 3 orang mengeluarkan muntahan dahak, dan 1 orang mengeluarkan muntahan berupa darah segar. Ketika mereka mengeluarkan muntahan dari tubuh mereka, rasa pegal dan lemas pun langsung menyerang mereka secara bersamaan. Ya, mereka semua benar-benar kewalahan saat energi-energi besar mulai berebutan untuk keluar dari gerbang gaib yang telah dibuka. Dan setelah perjuangan hebat kesembilan juru kunci ini, alhasil mereka pun kini berhasil menutup gerbang gaib kembali dengan selamat. Namun, bersamaan dengan ditutupnya gerbang gaib tersebut, salah satu dari mereka meninggal dunia karena dampak dari serangan para demit yang berusaha untuk masuk. Kematian salah satu juru kunci di desa Kretekan pun membuat para warga berduka. Dan singkat cerita, sejak kematian salah satu dari kesembilan juru kunci desa Kretekan, banyak sekali dari warga yang meminta kepada juru kunci lainnya agar segera mencari juru kunci yang baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Akhirnya, setelah pemakaman salah satu juru kunci telah usai, terpilihlah salah satu juru kunci lagi untuk mengisi kekosongan. Bisa dibilang, orang yang terpilih untuk menjadi juru kunci, maka dia harus siap untuk bertanggung jawab dalam menjaga kestabilan dan juga keamanan dari desa Kretekan. Dan keputusan itu pun jatuh kepada anak dari juru kunci yang baru saja meninggal dunia. Anak itu tepat berusia 40 tahun dan sudah cukup layak untuk mendalami jejak spiritual orang tuanya. Warga pun tidak bisa berkomentar apa-apa karena pemilihan ini memang berdasarkan turun-temurun. Jadi, jika ada anak yang memang sudah berusia cukup umur, ia pun akan dinobatkan untuk menjadi juru kunci selanjutnya. Selain itu, semenjak terjadinya teror-teror dan juga fenomena banyak orang-orang yang sudah keluar dari desa Kretekan kembali memasuki desa karena sudah dinilai aman. Begitu juga para pendatang lainnya. Terlebih lagi, Ki Ulih belum terlihat setelah ritual penutupan gerbang gaib dilakukan. Dan oleh karena itu, baik warga ataupun para juru kunci desa Kretekan, mereka sangat waspada terkait orang-orang baru yang memasuki desa Kretekan. Setelah beberapa hari teror yang mengerikan sempat mengenai para warga desa Kretekan, akhirnya warga desa Kretekan kini bisa hidup lebih tenang dan damai kembali. Mereka pun benar-benar akan merawat makam leluhur tersebut agar tidak terkena tulah ataupun bencana seperti yang sudah terjadi beberapa waktu kemarin.
Dan selain itu juga, Desa Kretekan mulai meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, seperti melakukan pengajian rutin, berziarah, dan lain sebagainya. Cara ini pun benar-benar ampuh hingga memperkuat dinding pelapis yang ada di luar desa maupun di dalam Desa Kretekan sendiri. Lalu, selain memperluas kegiatan positif, para pemuda Desa Kretekan pun juga dilarang keras untuk melakukan hal-hal yang bersifat melampaui norma-norma alam maupun norma kehidupan. Adapun norma-norma alam yang harus dipatuhi antara lain, dilarang menebang pohon sembarangan, dilarang merusak pemakaman, dilarang membunuh hewan di sekitaran makam leluhur, dilarang mencuri benda apapun yang ada di makam leluhur, dan yang terakhir, dilarang untuk meniduri keranda di makam leluhur. Sedangkan untuk norma-norma kehidupan yang wajib dipatuhi oleh para warga Desa Kretekan, yaitu dilarang mengucapkan kata-kata kasar di sekitaran makam leluhur, dilarang keras bermabuk-mabukan di sekitaran Desa Kretekan, dilarang berbuat mesum di area makam keramat, dilarang berbuat keributan antar sesama desa, dan dilarang melakukan praktek perjudian di Desa Kretekan. Dengan peraturan tertulis seperti ini, maka Desa Kretekan pun menjadi desa yang sangat aman, nyaman, dan tentram. Terlebih lagi bagi para pendatang, mereka pun akan semakin betah dengan lingkungan yang kini benar-benar memberikan kesan positif terhadap kehidupan sehari-hari. Itulah kisah tentang makam leluhur yang disebut-sebut sebagai salah satu makam paling sakral. Adanya kita adalah untuk merawat sekitaran lingkungan. Dan jika kita benar-benar sopan, maka tidak akan ada gangguan-gangguan yang menyerang kita ataupun menyerang orang-orang yang berada di sekitaran kita. Adanya teror sosok pocong yang terjadi membuat warga Desa Kretekan pun mau tak mau harus lebih waspada dan juga berhati-hati dalam merawat peninggalan leluhur yang mana sudah turun-temurun ada di desa itu sedari dulu hingga kini. Dari zaman nenek moyang hingga zaman generasi baru, mau tak mau harus ikut mengikuti tradisi agar teror pocong ataupun teror makhluk lain yang mengganggu desa mendatangkan pagebluk tidak muncul kembali. Tidak heran, kemunculan akan teror pocong untung sama dengan teror pocong gundul Walisdi yang kini ramai diperbincangkan. Semestinya ini akan menjadi sebuah satu pengetahuan baru akan bermacam-macamnya teror pocong yang ada di Nusantara ini. Selesai. Wow, kisah yang luar biasa ya. Kisah yang ini horornya dapat banget. Jadi memang ketika kisah tentang hantu pocong ini pasti selalu dapat banget horornya. Dan kisah ini ditulis oleh Mas Restu Wiratmaja. Halo Mas Restu, seorang penulis muda berbakat ya, asal kota Cirebon dengan karya-karyanya yang luar biasa. Dan halo Mas Restu, ditunggu ya, tetap ditunggu lagi kisah-kisah terbarunya yang luar biasa. Dan di channel Lelaki Sejati ini sedang berjalan ya, sedang berjalan membawakan salah satu kisah Mas Restu yang series, cukup panjang seriesnya, yaitu tentang ini ya, pesugihan Ngipri Kete. Jadi teman-teman juga bisa mengunjungi channel Lelaki Sejati. Nanti juga mungkin linknya kita taruh ya di deskripsi, bahwa di channel Lelaki Sejati ini kita akan mengupload kisah-kisah series dan juga satu kisah mungkin yang durasinya 2 jam lebih. Jadi akan ada perbedaan. Sekali lagi terima kasih Mas Restu. Dari kisah ini kita bisa banyak sekali mengambil hikmahnya ya, bisa banyak sekali mengambil hikmahnya. Dan ya yang buruk-buruknya dibuang. Jadi kita ambil yang hikmah baiknya saja ya. Poin yang saya ambil di sini adalah ya, seluruh desa ya, seluruh tempat, desa, kota, lingkungan dimanapun kita berada ya, kita harus melaksanakan apa yang tadi sudah disebutkan ya, tidak melakukan hal-hal negatif dan tetap melanjutkan hal-hal yang positif. Jadi teror pocong ini justru membawa dampak yang baik ya terhadap warga Desa Kretekan sendiri, yang dimana tadinya mungkin tidak
begitu baik, sekarang perjudian tidak ada, mabuk-mabukan tidak ada, perzinahan tidak ada. Jadi memang walaupun harga yang dibayar cukup mahal ya, dengan meninggal dunianya salah satu daripada juru kunci di desa tersebut. Jadi luar biasa kisahnya. Dan tapi sayangnya ini ya, belum dikisahkan tentang Ki Ulih ya, selaku pelakunya ini tidak dikisahkan lagi bagaimana, apakah terkena dampak. Tapi mudah-mudahan Ki Ulih bisa bertobat, Ki Ulihnya ini bisa dibukakan pintu hatinya ya. Itu aja sih mungkin, dan kembali ke jalan yang benar. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur para penikmat pecinta horor, dan lebih khususnya para subscriber dari Extreme Movie. Dan buat para pendengar yang mungkin ada komentar lain, ada pendapat lain terkait kisah barusan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, boleh, silakan dituliskan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan juga bisa ya di-share dong linknya ke teman-temannya, saudara-saudaranya bisa di-share ke sana agar mereka juga terhibur ya, bisa mendengarkan hingga terhibur. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Jadi buat Extreme Movie kami upload setiap jam 7 malam, Ilo bercerita di jam 10 malam, dan Lelaki Sejati setiap jam 1 siang. Jadi kami ada 3 channel yang upload di setiap harinya ya, untuk menghibur semua teman-teman, khususnya para penikmat pecinta horor. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor misteri dari pribadi ya, yang berdasarkan kejadian nyata. Jadi pribadi itu tidak harus dari diri sendiri ya, bisa kejadian yang dialami oleh teman maupun saudara yang ataupun keluarga yang kita menyaksikannya, silakan bisa dikirimkan ya, bisa berbagi kisahnya. Nanti kita akan bawakan, entah itu dibawakannya di Ilo Bercerita, di Extreme Movie maupun di Lelaki Sejati. Silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Bebas ya, mau dikirimkan dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau voice note boleh, bebas, senyamannya teman-teman saja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi mungkin belum dibawakan, harap bersabar ya, karena memang masih harus melewati proses penggarapan agar bisa lebih baik nanti untuk didengarkan teman-teman semua. Jadi harap bersabar, karena insya Allah kami akan tetap membawakannya satu persatu. Dan di akhir kata, saya Ilo memohon maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan dalam berkata-kata, ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.